Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib yang saya cintai dan saya muliakan, rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita akan memasuki bab yang ketiga dari pembahasan kitab Tauhid, sebuah bab yang diberikan judul oleh penulis Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu ta'ala, Babu man haqqaqa at-tauhida dakhala al-jannata bighairi hisabin. Silahkan dilihat pada bab yang ketiga, bab barang siapa yang merealisasikan tauhid maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Siapa yang merealisasikan tauhid maka dia pasti masuk surga tanpa hisab dan juga tanpa azab. Maksud bab ini menjelaskan kepada kita betapa tingginya kedudukan tauhid, bahwa tauhid adalah sebuah jaminan kepastian masuk surga. Bahkan bukan hanya masuk surga, tetapi masuk surga tanpa hisab, juga tanpa azab. Maksudnya apa jamaah sekalian? Tanpa hisab artinya tidak lagi ditimbang, tidak lagi diadili sebanyak apa amalan baiknya, sebanyak apa amalan buruknya, langsung masuk surga. Seperti para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, langsung masuk surga. Juga tanpa azab, artinya tidak melewati azab sedikit pun. Jadi langsung masuk surga. Tapi dengan syarat jamaah sekalian, yaitu merealisasikan tauhid, mengamalkan tauhid dengan sebenar-benarnya. Bukan sekedar mengamalkan tauhid, tapi mengamalkan tauhid dengan sebenar-benarnya. Pertanyaannya jemaah sekalian, apa yang dimaksud dengan mengamalkan tauhid dengan sebenar-benarnya? Para ulama menjelaskan tahqiqut tauhid, yang dimaksud dengan merealisasikan tauhid adalah takhlisuhu wa tasfiyatuhu min syawa'ibis syirki wal bid'i wal ma'asi. Memurnikan tauhid kita dan membersihkan tauhid kita dari kotoran-kotoran syirik, mengada-ada dalam agama, dan maksiat-maksiat. Artinya apa jemaah sekalian? Menjauhi semua perbuatan dosa. Bukan hanya tidak syirik, tetapi juga tidak melakukan semua perbuatan dosa yang lain. Maksudnya berusaha menjauhi semua perbuatan dosa, apakah dosa kesyirikan ataupun kekufuran, maupun dosa yang lebih ringan daripada itu. Seperti orang-orang yang suka mengada-adakan di dalam agama, atau dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil. Itu yang dimaksud merealisasikan tauhid. Membersihkan tauhid kita, menyucikan tauhid kita dari semua kotoran-kotoran syirik, kekufuran, dan semua perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya.
Maka insyaallah ta'ala siapa yang mengamalkan hal tersebut, dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Jadi ini maksud bab yang diinginkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan di sini tiga dalil. 2 dari Al-Quran, 1 dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita masuk pembahasan dalil yang pertama. Qala rahimahullah, wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna Ibrahim kana ummatan qanita lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah seorang umat yang selalu taat kepada Allah, yang hanif, yaitu selalu berpaling dari kesyirikan, walam yaku minal musyrikin, dan dia tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Surat An-Nahl ayat ke-120. Jemaah sekalian, inilah dalil yang pertama. Sungguh sangat tepat sekali pembahasan kita di pertemuan ini adalah tentang profil Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau mengangkat profil Nabi Ibrahim karena Nabi Ibrahim alaihissalam adalah termasuk sebesar-besarnya teladan umat di dalam mengamalkan tauhid. Khususnya lagi kita sedang berada di awal-awal Dzulhijjah, dan pada tanggal 10 insyaallah ta'ala sampai tanggal 13 kita dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban. Dan teladan pertama sekali yang berkurban adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan kurban yang sangat agung. Beliau diperintahkan oleh Allah untuk menjadikan putranya yang tercinta, yang telah beliau tunggu sekian lama. Beliau berdoa kepada Allah agar dianugerahkan seorang anak. Nabi Ibrahim sudah tua, baru dikabulkan. Istrinya juga sudah tua, baru dikabulkan. Anak semata wayang ketika itu, anak satu-satunya. Tatkala Nabi Ismail sudah mulai dewasa, sudah beranjak dewasa, dan sudah mulai membantu Nabi Ibrahim, sudah mulai membantu di dalam berbagai macam pekerjaan beliau. Maka saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala menguji beliau dengan memerintahkan untuk mengorbankan Nabi Ismail alaihissalam. Dan mereka pasti akan berpisah selama di dunia ini. Maka jemaah sekalian, luar biasa pengorbanan yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam demi mengharapkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Masya Allah, sangat bertepatan kita membahas profil Nabi Ibrahim alaihissalam pada bab ini, di saat kita tidak lama lagi insyaallah ta'ala akan melakukan ibadah yang sangat agung, yaitu menyembelih hewan kurban. Dan Rasulullah SAW bersabda, man kana lahu sa'ah walam yudahi fala yakrubanna musallana. Siapa yang punya kemampuan namun dia tidak berkorban, maka jangan mendekat ke tempat solat kami. Artinya apa jemaah sekalian? Itu adalah celaan keras dari Rasulullah SAW bagi orang yang mampu berkorban namun dia tidak berkorban. Jadi jangan kita sia-siakan jemaah sekalian. Ini peluang yang besar bagi kita untuk menggapai keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyembelih hewan kurban. Baik, jemaah sekalian, untuk menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya orang yang mengamalkan tauhid, maka beliau mengangkat untuk kita profil seorang nabi. Seorang nabi, seorang teladan yang nabi kita sendiri, Nabi Muhammad SAW, di dalam banyak ayat Allah perintahkan untuk meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan nabi yang paling mulia pertama nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Dua orang nabi yang bergelar Al-Khalil, kekasih Allah, ya.
Dua orang nabi, hanya dua orang nabi yang sampai pada tingkat Al-Khalil, kekasih Allah yang paling tinggi tingkatan kecintaan Allah kepada mereka, melebihi siapapun. Iya. Jadi banyak sekali ayat dalam Al-Quran, termasuk ayat ini. Ayat ini bermakna perintah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, demikian pula umatnya, untuk meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Jamaah sekalian, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita beberapa sifat Nabi Ibrahim untuk kita teladani. Karena inilah sifat orang yang mengamalkan tauhid. Pertama kata Allah, "Inna Ibrahima kana ummah." Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah seorang umat. Umat yang dimaksudkan di sini adalah imamun wa qudwah. Beliau adalah seorang imam, seorang pemimpin, dan seorang panutan. Tapi kenapa jemaah sekalian dikatakan sebagai umat? Umat itu secara bahasa sudah bisa kita pahami, maknanya adalah segolongan orang. Makanya dikatakan umat Islam. Artinya umat yang banyak, yang besar. Tapi Nabi Ibrahim seorang diri, namun disebut umat. Bahkan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan Nabi Ibrahim alaihissalam di awal beliau mulai berdakwah, hanya beliau sendiri seorang muslim di dunia ini. Tidak ada muslim kecuali beliau. Itu di awal beliau mulai berdakwah. Ketika itu tidak ada seorang muslim di dunia kecuali beliau. Tapi kenapa Allah mensifatkan beliau sebagai umat? Kenapa jemaah sekalian? Karena kualitas beliau. Kualitas beliau senilai umat yang besar. Sama dengan ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berbicara tentang Mu'adz bin Jabal. Kata Ibnu Mas'ud, dia adalah umat. InsyaAllah ta'ala akan datang nanti sebuah hadis berbicara tentang kisah pengutusan Mu'adz bin Jabal. Ada pada bab yang ke-6. Mu'adz bin Jabal, karena kualitasnya yang begitu hebat, Ibnu Mas'ud mengatakan dia adalah umat, padahal dia seorang diri. Makanya Ibnu Mas'ud juga pernah berkata, "Al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak." Jamaah itu, umat itu, persatuan itu adalah apa yang sesuai dengan kebenaran meskipun kamu seorang diri. Artinya apa jemaah sekalian? Sekelompok orang, banyak orang, tapi mereka tidak berpegang teguh dengan kebenaran, mereka kurang nilainya. Bahkan bisa jadi nggak punya nilai sama sekali. Tapi seorang diri, namun dia berpegang teguh dengan kebenaran, dialah yang lebih pantas disebut sebagai umat, atau jamaah, atau orang yang bersatu. Walaupun dia seorang diri, kalau dia berpegang teguh dengan kebenaran. Inilah hakikat persatuan, hakikat jamaah dan umat di dalam Islam. Iya. Jadi maksud umat di sini bukan segolongan orang, melainkan imamun wa qudwatun. Imamun wa qudwatun, imam serta teladan, wa muallimun lil khair. Juga dikatakan para ulama, maksud umat di sini adalah beliau adalah seorang pengajar kebaikan. Seorang yang mengajarkan kebaikan. Kemudian ulama juga menjelaskan apa yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga beliau sampai pada derajat imam, sampai derajat tinggi. Padahal nggak ada yang dia pimpin ketika itu, tapi beliau disebut imam. Mengapa jamaah sekalian beliau sampai pada derajat tersebut? Karena dua sebab, yaitu as-sabru wal yakin, kesabaran dan keyakinan. Sebagaimana Allah jelaskan dalam ayat yang lain dalam surat As-Sajdah, "Wa ja'alna minhum
a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kata Allah, kami jadikan di antara mereka para pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah dari kami tatkala mereka bersabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Jadi jemaah sekalian, ini syarat mencapai derajat imam, mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah, kesabaran dan keyakinan. Kenapa harus dua perkara ini jemaah sekalian? Karena pada hakikatnya yang menjerumuskan manusia dalam kesesatan, kalau kita globalkan, itu hanya ada dua. Yang menjerumuskan manusia dalam penyimpangan, dalam dosa-dosa, kemaksiatan dan kesesatan, pada hakikatnya hanya ada dua. Yaitu apa? Syahwat dan syubhat. Syahwat dan syubhat. Godaan syahwat, godaan hawa nafsu yang menjerumuskan kepada kemaksiatan, dan syubhat. Syubhat itu adalah kebodohan atau ucapan-ucapan yang nampak benar tapi sebenarnya menyesatkan. Itu namanya syubhat. Sehingga manusia kemudian memiliki keyakinan-keyakinan yang menyimpang sampai pada tingkatan kesyirikan dan kekufuran, itu karena syubhat. Jadi jamaah sekalian, kalau kita globalkan, semua yang bisa menjerumuskan manusia pada hakikatnya hanya ada dua, syahwat dan syubhat. Maka syahwat itu dihadapi dengan kesabaran, dan syubhat itu dihadapi dengan keyakinan. Dan untuk menggapai kesabaran dan keyakinan, jalannya adalah ilmu dan iman. Jadi jemaah sekalian, luar biasa pengaruh ilmu di dalam kehidupan seorang hamba. Inilah sebab dan jalan yang mengantarkan Nabi Ibrahim alaihissalam pada derajat kesabaran dan derajat keyakinan, sehingga beliau menggapai kepemimpinan karena ilmu yang beliau miliki, ilmu yang melahirkan keimanan. Oleh karenanya jemaah sekalian, sering kita dengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh satu jalan untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan masuk surga. Jadi jemaah sekalian, pada hakikatnya kembali kepada ilmu untuk menggapai derajat yang tinggi tersebut. Baik, ini sifat Nabi Ibrahim alaihissalam yang pertama. Kemudian sifat yang kedua, kata Allah, qanitan lillah. Beliau adalah seseorang yang selalu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama menjelaskan, yang dimaksud dengan qanitan lillah adalah dawamu ta'ah, terus menerus taat. Demikian pula al-khashi', beliau adalah orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk di dalam beribadah. Ini cakupan makna selalu taat dan khusyuk di dalam beribadah. Dan jamaah sekalian, selalu taat kepada Allah, terus menerus taat kepada Allah, inilah yang dituntut. Inilah sifat orang yang bertauhid. Jamaah sekalian, amalan kita walaupun sedikit, tapi kita lakukan terus menerus, berkesinambungan, itu lebih baik daripada sekali satu hari kita kerjakan banyak banget, besok enggak lagi, nanti tahun depan lagi baru banyak banget. Iya. Lebih baik sedikit tapi dilakukan terus menerus. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling Allah cintai adalah yang terus menerus dilakukan, yang paling berkesinambungan meskipun sedikit. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seseorang yang memiliki sifat
selalu taat, terus-menerus dalam keadaan ketaatan. Walaupun beliau juga seorang nabi yang tentunya maksum, terpelihara dari dosa. Namun ini adalah sifat yang Allah perintahkan kepada kita untuk meneladaninya. Selalu berusaha untuk taat kepada Allah. Namun jemaah sekalian, bukan syarat orang yang disebut beriman, bertauhid, bertakwa adalah tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Bukan syarat. Kecuali para nabi dan rasul, karena mereka maksum. Namun bedanya orang yang bertauhid, tauhidnya benar, imannya benar, ketakwaannya benar, dibandingkan dengan orang yang tauhidnya rusak, dibandingkan dengan orang yang tauhidnya terdapat kekurangan. Apa perbedaannya? Tatkala melakukan dosa, maka orang yang benar tauhidnya, dia akan selalu berusaha dan segera berusaha untuk bertobat. Beda dengan orang yang tauhidnya memiliki kekurangan atau bahkan tauhidnya rusak. Ketika dia terjerumus dalam dosa, maka dia terus tenggelam, bergelimang dosa. Bahkan tidak jarang di antara mereka ada yang merasa bangga melakukan dosa, seraya mempertontonkan dosa mereka. Juga tidak jarang mereka mengajak orang lain untuk ikut melakukan dosa. Itu perbedaannya jemaah sekalian. Orang kalau tauhidnya benar, tatkala dia terjerumus dalam dosa, maka dia segera taubat. Jadi bukan syarat orang bertauhid itu berarti dia sudah seperti malaikat, nggak pernah berbuat dosa. Bukan. Tapi kalau dia terjerumus dalam dosa, dia segera taubat, dia segera mengingat Allah, dia sesali perbuatannya. Sebagaimana firman Allah, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri, maka mereka segera mengingat Allah. Kemudian mereka memohon ampun atas dosa-dosa mereka tersebut. Dan siapa lagi yang bisa mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka, kata Allah, tidak terus-menerus melakukan dosa itu dalam keadaan mereka sudah mengetahuinya. Jadi Nabi Ibrahim selalu taat, kita pun berusaha selalu taat, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, meskipun bukan syarat orang bertauhid itu enggak pernah terjerumus dalam dosa. Hanya saja orang yang bertauhid apabila terjerumus dalam dosa, segera taubat. Dan hatinya akan gelisah, hatinya tidak tenang kalau terus-menerus dalam perbuatan dosa. Kemudian sifat yang ketiga, hanifan. Kata Allah, beliau seorang yang hanif. Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, yang dimaksud dengan al-hanif, al-muqbilu ala Allah, al-mu'rid an kulli ma siwah. Hanif itu adalah orang yang selalu bergantung hanya kepada Allah, fokus kepada Allah, berharap hanya kepadanya, berserah diri kepada Allah, serta berpaling dari segala sesuatu selain Allah. Dia beribadah hanya kepada Allah dan berpaling dari segala sesuatu selain Allah. Itu makna hanif. Apa kalau terjemahan disebutkan di situ? Jamaah sekalian, apa disebutkan di situ terjemahan hanif? Bisa tolong dibacakan? Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam bagi patuh kepada Allah dan hanif, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang berkesulitan. Hanif nggak ada penjelasan di situ, nggak ada penjelasan. Ya, jadi hanif kata Imam Al-Qayyim rahimahullah artinya al-muqbilu 'ala Allah, al-mu'rid an kulli ma siwah. Orang yang selalu berserah diri kepada Allah, ibadahnya hanya diberikan kepada Allah, serta berpaling dari segala sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah sifat orang yang bertauhid. Pasrah kepada Allah, tunduk di hadapannya, berserah diri kepadanya, bergantung hanya kepadanya, kuat harapannya kepada Allah. Segala macam ibadahnya hanya dia persembahkan kepada selain Allah. Dia mengeluh hanya kepada Allah, dan dia berpaling dari segala sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai ada riwayat jemaah sekalian,
Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar ke dalam api, datang malaikat. Malaikat mau menolong. Kata malaikat, kamu butuh pertolongan? Kata Nabi Ibrahim, kalau kepadamu saya tidak butuh. Saya hanya butuh kepada Allah. Itu sebuah riwayat yang disebutkan oleh sebagian ahli tafsir. Oleh karena itu, doa yang dibaca Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala dilempar ke dalam api adalah hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah sebagai penolong. Aku tidak butuh yang lain. Hanya dialah sebaik-baiknya aku memohon, aku bertawakal, aku bersandar diriku. Itu doa yang dibaca Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ini adalah sunnah tatkala kita menghadapi berbagai macam masalah, baca doa ini. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Kemudian sifat yang keempat, walam yaku minal musyrikin. Beliau tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Apa maksud sifat yang keempat ini jamaah sekalian? Kata para ulama, maknanya adalah beliau berlepas diri dari kesyirikan dan dari orang-orang musyrik. Apa maksudnya berlepas diri? Maksudnya beliau menyalahkan mereka, memusuhi mereka, dan membenci mereka. Itu sifat orang yang bertauhid yang keempat yang ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau membenci perbuatan syirik dan memusuhi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Oleh karenanya jemaah sekalian, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga secara khusus memerintahkan nabi kita yang mulia serta umatnya untuk meneladani Nabi Ibrahim pada sifat ini, pada sifat yang keempat, seperti disebutkan dalam surat Al-Mumtahanah ayat keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini ayat yang lain yang secara khusus memerintahkan kita untuk meneladani sifat yang keempat ini. Apa kata Allah? Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada bagi kalian wahai Muhammad dan umat Muhammad pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam serta pengikut-pengikut beliau satu teladan yang baik. Apa teladan itu jamaah sekalian? Idz qalu liqaumihim. Tatkala Nabi Ibrahim dan para pengikut beliau berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami salahkan kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghda'u abadan. Dan telah nampak jelas antara kami dengan kalian kebencian atau permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah yang satu saja. Jadi Masya Allah, sikap Nabi Ibrahim terhadap perbuatan syirik dan kaum musyrikin secara khusus Allah perintahkan kita untuk meneladani, sebagaimana dalam surat Al-Mumtahanah ayat keempat. Seorang muslim itu sebagai konsekuensi keimanannya terhadap tauhid, keimanannya terhadap kalimat la ilaha illallah, maka dia harus menyalahkan, membenci, memusuhi perbuatan kesyirikan dan orang-orang yang melakukannya. Tapi oleh sebagian orang sekarang, entah mereka pernah belajar atau tidak arti la ilaha illallah, mereka mengatakan itu pemahaman ekstrim, itu keras. Padahal Allah mengatakan itu adalah teladan yang baik. Teladan yang baik jemaah sekalian. Allah katakan untuk Muhammad dan umatnya. Kok ada orang yang berani lancang mengatakan itu pemahaman ekstrim, itu keras. Subhanallah. Apa kita sudah berani mengatur Allah? Apa kita sudah berani menentang ketetapan Allah? Allah yang menciptakan kita. Terserah Allah mau memberikan aturan kepada kita. Kita selalu butuh kepada Allah. Kita selalu menikmati rezeki yang Allah berikan. Sedetik saja Allah tidak berikan rezeki, musnahlah kita, binasalah kita. Kok berani-beraninya kita menentang apa yang telah Allah tetapkan? Dan juga apalagi kalau kita hanya mengandalkan akal pikiran kita. Seakan-akan kalau begitu kita merasa lebih pintar daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah jemaah sekalian 4 sifat Nabi Ibrahim. Mungkin saya tambahkan 1 sifat lagi biar lebih lengkap. Pada lanjutan ayat Allah mengatakan syakiran li an'umih.
Beliau adalah orang yang selalu bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Hanya saja beliau tidak menyebutkan lanjutan ayat ini. Iya. Kemudian jemaah sekalian, kita lanjutkan pada dalil yang berikutnya. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Ini dalil yang kedua di dalam bab ini. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Rabb mereka. Surat Al-Mu'minun ayat 59. Jemaah sekalian, ini adalah penjelasan tentang sifat orang yang beriman, orang yang mentauhidkan Allah, yaitu tidak mempersekutukan Allah. Ini penegasan terhadap penjelasan ayat sebelumnya. Nabi Ibrahim tidak mempersekutukan Allah, bahkan membenci kesyirikan dan juga membenci orang-orang musyrik. Maka pada ayat ini Allah menjelaskan kepada kita sifat orang-orang yang beriman secara keseluruhannya adalah tidak berbuat syirik. Artinya jemaah sekalian, orang beriman itu mungkin melakukan dosa lain yang lebih rendah daripada syirik, tapi dia selalu bertobat. Itu bedanya. Makanya Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam selalu berbuat salah, namun sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah yang selalu bertobat. Dan orang yang selalu bertobat akan mendapatkan kecintaan Allah, sebagaimana firman-Nya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang selalu bertobat dan selalu menyucikan diri, baik menyucikan diri dari kotoran najis maupun dari perbuatan-perbuatan dosa. Tapi orang beriman itu tidak mungkin melakukan kesyirikan dan kekufuran. Kenapa jemaah sekalian? Karena kalau dia melakukan itu, imannya batal. Dia bukan lagi orang beriman. Itu maksudnya. Orang beriman itu tidak mungkin melakukan syirik, karena kalau dia melakukan, imannya batal. Dia bukan lagi orang yang beriman. Maka ini adalah sifat penting orang yang merealisasikan tauhid adalah tidak menyekutukan Allah, tidak menyekutukan Allah dengan syirik besar. Demikian pula syirik kecil, dia selalu berusaha untuk menjauhi dosa-dosa syirik baik besar maupun kecil. Kemudian pembahasan yang terakhir di dalam bab ini, para ulama mengatakan merealisasikan tauhid itu dapat terlaksana dengan 3 perkara. Yang pertama ilmu tentang tauhid. Bagaimana mungkin kita bisa mengamalkan kalau kita belum memiliki ilmunya? Sejauh mana kemampuan kita mengamalkan adalah sejauh mana kita menguasai ilmunya. Kemudian yang kedua al-i'tiqad, keyakinan. Setelah kita pelajari maka kita yakini kebenarannya. Kemudian yang ketiga adalah al-inqiyad, ketundukan. Setelah kita pelajari, kita yakini, maka kita tunduk terhadap konsekuensi dari tauhid tersebut. Jemaah sekalian, ada contoh orang yang sudah punya ilmu, sudah yakin benar tapi nggak mau tunduk. Dialah Abu Thalib. Sebagaimana insyaallah nanti akan datang kisahnya lebih lengkap. Abu Thalib itu yakin Muhammad itu benar, ajaran yang dia bawa itulah yang benar. Dia punya ilmunya dan dia yakin, cuman sayang dia nggak mau tunduk. Itulah kekurangannya. Jadi 3 ini yang kita butuhkan untuk merealisasikan tauhid sebagaimana yang dijelaskan para ulama kita. Jemaah sekalian, inilah penjelasan penjelasan yang sangat ringkas profil orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, satu keteladanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Insyaallah dalil yang berikutnya yang cukup panjang kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mungkin ada sedikit tanya jawab, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, apabila seseorang melakukan perbuatan syirik tapi dia tidak tahu kalau itu perbuatan syirik Ustaz, dan setelah dia tahu dia baru memohon ampun kepada Allah. Nah, sebelum dia memohon ampun itu, apakah dia dikategorikan orang tidak beriman Ustaz? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadinya dia adalah seorang muslim, kemudian dia terjerumus dalam dosa kesyirikan karena ketidaktahuan, padahal dia adalah orang yang selalu berusaha menjauhi dosa syirik, dan dia juga
berusaha untuk mempelajari tauhid yang benar agar dia selamat dari kesyirikan. Tapi karena dia masih belum tahu, mungkin dia melakukan satu bentuk kesyirikan. Apakah Islamnya batal? Imannya batal? Jawabannya tidak, jemaah sekalian. Kalau dia tadinya muslim. Kenapa? Karena itu ketidaksengajaan. Dan dia bukan orang yang tidak mau belajar. Sengaja tidak mau belajar. Maka dia adalah termasuk orang yang dimaafkan oleh Allah. Terlebih lagi kalau setelah dia tahu, kemudian dia bertaubat, dia istighfar. Iya. Dan Allah menyatakan dalam Al-Quran tentang doa orang-orang yang beriman. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau menghukum kami apabila kami salah karena lupa atau tidak sengaja. Jadi ini adalah dua sebab yang Allah sudah ampuni kita. Karena dalam hadis qudsi ada jawabannya. Naam, saya ampuni. Ya. Walaupun di Al-Quran gak ada jawabannya, tapi hadis qudsi riwayat Muslim, Allah menjawab, saya ampuni. Ya Allah, janganlah engkau hukum kami karena kami melakukan dosa disebabkan lupa atau tidak sengaja. Ya. Apalagi setelah dia tahu, dia kemudian menyesal dan bertobat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi dia tidak terkategorikan sebagai orang musyrik. Iya, wallahu a'lam. Rasulullah SAW bersabda, "At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu." Orang yang bertobat dari satu dosa, betul-betul dia bertobat, dia sama dengan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Jadi jemaah sekalian, ini keutamaan taubat. Bisa menghapus dosa kita. Seperti kita nggak pernah berbuat dosa itu. Maka mudah-mudahan dia termasuk orang yang juga akan masuk surga tanpa hisab. Karena Nabi SAW mengatakan demikian. Wallahu a'lam. Ya, baik. Silakan. Ada kelompok yang merealisasikan tauhid itu dengan ucapan tahlil. Ucapan tahlil la ilaha illallah adalah zikir yang paling afdol. Kita dianjurkan untuk selalu memperbanyak zikir ini. Terutama jemaah sekalian di 13 hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat." Hendaklah mereka menyebut nama Allah di hari-hari yang dimaklumi. Kata Ibnu Abbas, hari-hari yang dimaklumi maksudnya 10 hari pertama Dzulhijjah. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Berzikirlah kepada Allah di hari-hari yang sudah ditentukan. Kata Ibnu Abbas, maksudnya 3 hari setelahnya. Jadi kita lebih ditekankan di 13 hari ini untuk memperbanyak zikir. Dan zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Kenapa? Karena di situ terletak amalan yang paling tinggi, keimanan yang paling tinggi tingkatannya, yang paling Allah cintai. Mentauhidkan Allah. Tapi jamaah sekalian, bukan sekedar baca, tapi amalkan. Yakini dan amalkan makna dan kandungannya. Percuma saja seorang baca la ilaha illallah, tapi ternyata dia menyekutukan Allah. Atau bahkan dia nggak paham maknanya yang sebenarnya, sehingga dia tidak berlepas diri dari kesyirikan. La ilaha illallah itu artinya la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Ternyata dia nggak menyalahkan orang yang menyembah selain Allah. Nggak ada gunanya zikir la ilaha illallah yang dia ucapkan. Ya. Khususnya lagi di tanggal 9 Dzulhijjah. Ini harus kita lebih perbanyak lagi ucapan la ilaha illallah. Sekali lagi mengucapkannya dengan pemahaman, dengan kehadiran hati. Hati ikut berzikir, bukan hanya lisan. Dan yang tidak kalah penting adalah mengamalkan konsekuensinya, yaitu pengingkaran terhadap semua sesembahan selain Allah dan penyerahan semua ibadah hanya kepada Allah. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairud du'a du'a'u yaumi Arafah." Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. "Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli."
dan sebaik-baiknya zikir yang aku ucapkan, demikian pula para nabi sebelumku, adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kalau dia ucapkan la ilaha illallah kemudian tambah sedikit lanjutannya, maka itu adalah zikir yang paling afdal. Tapi jamaah sekalian, tidak ada satupun riwayat baik dari Rasulullah SAW maupun dari para sahabat mereka berzikir secara berjamaah. Mereka dipimpin oleh Rasulullah untuk berzikir kemudian seperti kor di komando. Itu tidak ada. Kemudian tidak boleh juga kita tentukan jumlah khusus tanpa ditentukan oleh syariat. Kalau kita mau berzikir, silahkan berzikir sebanyak-banyaknya, tapi jangan kita tentukan syariat khusus jumlahnya harus sekian, apalagi ditambah lagi harus diamalkan sejumlah hari sekian. Itu nggak boleh kita tambah-tambahin itu. Tapi lakukan silahkan semampu kita. Apalagi kalau melakukannya ada niat lain. Apa jemaah sekalian? Ternyata setiap hari dia amalkan la ilaha illallah 1000 kali selama 40 hari. Ternyata bukan untuk ibadah, tapi untuk mendapatkan tenaga dalam atau ilmu kebal. Maka ini termasuk tipuan syaitan. Ini termasuk kategori sihir. Dia tanpa sadar telah ditipu oleh syaitan. Jamaah sekalian, waktu sudah habis. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.